Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terusnya mari kita syukuri bersama. Kita saat ini berada di kota Malang yang alhamdulillah dengan segala problematikanya ya tidak seberat yang sekarang sedang dihadapi oleh saudara kita yang ada di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh ya, yang baru mengalami musibah yang sangat berat ya dan menjadi bencana nasional ya. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat masalah yang dihadapi saudara kita di sana dan lebih lagi mudah-mudahan diberikan kesabaran. Dan juga yang berat adalah bagaimana bisa ridho bi qadaillah ya, bisa ridho dengan ketetapan Allah yang mu'limah, yaitu yang menyakitkan, maksudnya yang membuat bersedih dan sebagainya, karena sebagiannya ada yang meninggal, ratusan meninggal, luka-luka, hilang, belum harta benda dan sebagainya. Itu bagian dari qadanya Allah SWT yang hendaknya kaum muslim ini bisa menjaga imannya untuk bisa menyadari itu semua tidak lepas dari qadanya Allah SWT dan kemudian berupaya ikhtiar untuk supaya lebih baik keadaannya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka panjangnya ya kalau emang ternyata itu ada unsur kesalahannya manusia ya harus dikoreksi, apakah mungkin peraturannya, apakah kebijakannya, apakah perilaku sosial kemasyrakatannya, termasuk kepahaman tentang apa itu fungsi dari gunung, fungsi dari hutan, pohon-pohon besar ya punya dengan banjir, erosi dan sebagainya. Nah, itu perlu kemudian dikuatkan sebagai bagian dari ikhtiar. Jadi bukan menerima qadanya Allah itu bukan kemudian pasrah, tidak ada usaha. Qada itu urusan hati. Ridho dengan qadanya Allah itu urusan hati. Mensikapinya dengan hati dan keyakinan. Adapun ikhtiar ya Allah menghendaki kita supaya ikhtiarnya sungguh-sungguhnya agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Terlepas dari kita pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih 3 abad lamanya, tetapi coba jangan bayangkan Belanda itu disebut dengan Amsterdam itu karena kotanya itu di bawahnya air, Pak. Kotanya di bawahnya air. Maksudnya tanahnya itu, datarannya itu posisinya di bawahnya air laut maksudnya. Itu aja bisa tidak banjir. Betul-betul 24 jam itu di bawahnya air. Itu bisa tidak kebanjiran ya karena diusahakan betul. Dipikirkan, diamati ya, pengalaman bertahun-tahun itu dijadikan sebagai pelajaran, pernah kejadian apa, sebabnya apa, bisa nggak dicari solusinya. Karena prinsipnya di dalam Islam itu alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian semua langit dan bumi. Ditundukkan artinya itu bisa dikendalikan. Prinsip dasarnya alam itu bisa kita kendalikan. Masa bisa? Misalnya yang juga nggak jauh dari kita, gunung meletus di Semeru. Itu kan dibuat kanalnya. Kanal itu kan dasarnya pengalaman. Misalnya selama ini berapa kali meletus, debitnya seberapa, berarti kira-kira dia alirkannya kemana, kemudian supaya tidak terjadi merusak atau membahayakan jiwa, berarti radius tempat tinggalnya seberapa dan bisa dihitung. Nah, bukan berarti kemudian pasti tidak ada masalah karena qadanya Allah musibah itu ya datang silih berganti, tapi kan setidaknya dari pengalamannya Anda itu tidak terulang kembali kan begitu. Nah, nanti berarti ditemukan solusi baru lagi. Sebenarnya kita
kota kita yang sedang sibuk dengan gorong-gorong. Dari dulu sudah ada gorong-gorong kan, tapi ternyata kekecilan sehingga nggak menampung debit air. Atau yang kedua apa? Kurang presisi dari segi kemiringan sehingga terjadi penumpukan, pengenangan sampai jadi banjir. Maka kemudian diperbaiki. Nah, diperbaiki berarti apa ya? Mesti insya Allah kan minimal akan berkurang masalahnya. Itu maksudnya. Jadi manusia tugasnya seperti itu. Tapi bagi yang sudah terjadi itu kita harus menerima, itu qadanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Qamah dalam firman Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, atau Hubun ayat yang ke-11. Dan siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Jadi iman yang benar itu akan mendatangkan petunjuk. Pada hati kita itu akan diberikan petunjuk bagaimana langkah berikutnya, solusinya apa, jalan keluarnya bagaimana, itu akan diberikan bagi siapa? Yaitu wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya bahiyal musibah tusibur rajula fa ya'lamu anna min indillah wa yusallamu laha wa yarda. Maksudnya yahdi qalbah di sini Allah memberikan petunjuk pada hatinya, yaitu suatu musibah menimpa seseorang, maka dia paham, dia ngerti bahwa itu semua datang dari sisi Allah. Jadi musibah itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Setelah karena datang dari sisi Allah, yusallam, maka diterima. Kok diterima? Karena musibah yang datang dari Allah itu tidak mungkin bermaksud dengan tujuan buruk atau membahayakan bagi manusia. Jadi semua yang datang dari Allah itu hanya kebaikan, meskipun wujudnya musibah, tetap ya dalam kacamata iman kita itu semua yang datang dari Allah itu hak adanya, baik adanya, maslahat adanya. Karena Allah itu maha baik, Allah maha penyayang, Allah itu maha mengetahui, Allah maha hikmah, Allah maha adil. Allah mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui segala permasalahan kita semuanya. Dia ditimbakannya musibah kita itu tidak mungkin lepas dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diterima gitu. Diterima ini tidak mungkin mendatangkan keburukan kepada saya. Wa yarda, kemudian dia ridho. Nah ini yang ada dengan yang kita abadi. Dia ridho. Jadi musibah, kita ditimpa musibah dari Allah itu kita ridho, itulah yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa halawatal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasul." Akan pasti merasakan lezatnya iman siapa itu yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai utusannya. Dia betul-betul ridho, maka dia akan merasakan halawatal iman, yaitu manis atau lezatnya iman. Jadi lihat walawali, kenapa ada orang beragama Islam itu merasa terpaksa, tidak bisa menikmati, baginya adalah beban kehidupan, merepotin, nyesekkan, kemudian hal-hal negatif kalau udah kebayang urusannya, ya karena dia nggak ridho. Dia nggak ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, meskipun dipeluknya, tetapi dia sebenarnya tidak ridho. Maka dia nggak bisa menikmati. Beragama menjadi beban bagi hidupnya, merepotin, ya bahkan jadi beban yang berat. Tapi kalau orang itu betul-betul ridho, kok bisa ridho gimana? Ridho kepada sebagai Tuhannya, ya dia tahu siapa Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa ridho kepada Islam? Ya karena belajar Islam, sehingga dia tahu betapa agungnya, betapa mulianya, ya betapa indahnya Islam, ya dia akan ridho.
Juga bagaimana orang bisa ridho kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya kalau dia nggak mau mengenali siapa nabinya? Maka mengenal siapa Allah, siapa agama kita, dan siapa Nabi itu menjadi pengantar atau sebab seseorang itu pada akhirnya bisa ridho kepada ketiganya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u nida raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasula ghufirat dzunubuhu. Siapa yang mendengar ketika ada adzan dia kemudian mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasula, maka pasti diampuni dosa-dosanya, diampuni segala dosanya. Tapi tentu saja pengampunan dosa seperti itu ya betul-betul ridho, bukan hanya dalam lafal tapi betul-betul dihayati, makna bahwa dia betul-betul sangat ridho ya dengan Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusannya, Islam sebagai agamanya, itu betul-betul dihayati sehingga datanglah keridhoannya itu, maka ghufirat dzunubuh, maka pasti diampuni dosa-dosanya. Wa nadhara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila Adi bin Hatim kaiban. Suatu ketika disebutkan dalam sebuah asar bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu melihat kepada sahabatnya yaitu Adi bin Hatim yang sedang dalam keadaan kaib, dalam keadaan bersedih. Mali araka kaiban hazinan, maka sahabat Ali bertanya, mengapa kamu kok terlihat sedih sekali, kelihatan berduka? Maka kemudian Ali bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, ma yamna'uni wa qad qutila ibnaya wa fuqiat aini. Tidak ada yang lebih menyedihkan aku, membuat aku tidak ada yang bisa mencegah sedih itu, karena kedua anakku telah terbunuh di jalan Allah dan mataku dicongkel. Ya ketika dalam perang maksudnya ya. Jadi ini musibahnya Ali bin Hatim itu berat sekali, yaitu kedua matanya dicongkel, kemudian kedua anaknya meninggal. Itu membuat bersedih gitu. Maka kemudian apa nasihatnya Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, man radiya bi qada'illah jara alaihi wa kana lahu ajr. Wa Ali bin Hatim, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka jara alaihi, maka berjalan padanya, wa kana lahu ajrun, dan baginya pahala. Wa malam yarda bi qada'illah, tapi siapa yang tidak mau ridho dengan ketetapannya Allah, jara alaihi, maka ketentuan Allah juga tetap berjalan. Tetapi wa habita amal, tapi hapuslah amalnya. Jadi mengerti maksudnya ya? Maksudnya itu ketetapan Allah itu artinya yang dirasakan oleh seorang hamba, perhatikan, sudah terjadi atau sedang terjadi. Maksudnya apa? Mau kita ridho, mau kita enggak ridho, kan kenyataannya sudah berjalan atau bahkan mungkin sudah lewat, sudah terjadi gitu. Jadi mau kita muring-muring, mau kita marah-marah, mau kita teriak-teriak, mau kita bersabar, mau kita ridho, namanya musibah itu ya sudah seperti itu. Seperti misalnya Semeru sudah meletus, sudah lewat, sudah menerjang beberapa wilayah, dan juga banjir, kan sudah terjadi. Maksudnya apa kalau dibalik ini? Kecuali kalau kita marah-marah, kalau kita teriak-teriak, kalau kita protes-protes, kemudian nggak jadi banjir, nggak jadi meletus misalnya. Nah itu berarti kan ada gunanya, ada pengaruhnya, ada manfaatnya. Nah nyatanya kan tidak. Itu yang memang mudah diucapkan tapi berat untuk diamalkannya itu. Tetapi secara kepahaman kan mudah itu.
mudah untuk dimengerti. Kenapa kok harus ridho? Karena meskipun kita nggak ridho, kan tetap terjadi. Mestinya nggak ada pengaruhnya kita nggak ridho, itu nggak ada pengaruhnya bagi keberadaan musibah yang sudah menimpa kita. Itu yang membuat kita akan lebih mudah untuk bisa menerima atau ridho itu di situ. Ya. Nah, kalau kita ini aja gagal, ya berarti kita sendiri itu sebenarnya melihat realita itu belum senyata-nyatanya bisa mendudukkan dengan tepat. Gitu. Nah, masalahnya setelah itu ada risikonya gitu. Ketika kita ridho, pahala diberikan kepada kita. Ketika kita nggak ridho, malah hapus amal kita. Begitu nasihatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Misalnya kalau kecelakaan, terus barang hilang, ya kan itu sudah terjadi. Mau kita marah-marah ya tetap saja sudah terjadi. Makanya disikapi dengan ridho, kemudian ikhtiar mana yang bisa dilakukannya. Atas kejadiannya itu kita ridho, tapi sekali lagi ridho itu kan sikap hati kita. Nah setelah itu ya apa yang bisa dilakukannya. Jadi atas yang terjadi dia ridho, tetapi dia bergerak, berbuat, ikhtiar, berupaya untuk menghadirkan kehidupan, keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mana yang bisa diselamatkan, mana yang bisa diamankan, mana yang bisa dilakukan, itu yang kemudian kita lakukan. Ya. Jadi kita semua ini ya diberikan akal sehat itu ya supaya kita gunakan dengan baik gitu. Maksudnya kalau kita menuruti perasaan atas musibah yang menimpa kita itu kan ya mesti kita akan ya minimal bersedih lah minimal, atau bahkan mungkin reaktif banget gitu ya. Padahal itu tidak bisa mengubah keadaan yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak negatif setelah itu. Nah itu yang ikhtiar yang kita perlu lakukan. Memang ini ya tidak mudah ya. Tapi harus kita sampaikan. Karena begitulah yang harus kita lakukan sebagai insan yang beriman ya seperti itu. Nah dan kalau kita nggak beriman ya karena nggak punya pegangan, nggak punya keyakinan ya bisa aja kemudian lepas kendali atas musibah yang menimpa dirinya gitu. Baik. Dakhala Abu Darda radhiyallahu anhu ala rajulin yamutu wa huwa yahmadullah. Suatu ketika Abu Darda sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu menjenguk seseorang yang sedang sakaratul maut, proses kematiannya. Tapi dia ini banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya kalau sepintas kan kayak aneh itu. Dalam kondisi sakaratul maut kok malah banyak bersyukur ini bagaimana? Maka apa komentarnya Abu Darda? Dia katakan, asabda, ya kamu sudah benar, kamu banyak-banyak memuji Allah ketika menjelang kematian. Karena apa? Inna Allah azza wa jalla idza qada qada'an ahabba ayyurda bihi. Sesungguhnya Allah, apa yang kamu sikap itu sudah benar, gitu kata Abu Darda. Kamu udah benar, kamu banyak ngucapin alhamdulillah ketika menjelang kematian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila memutuskan, menetapkan sesuatu keputusan atau ketetapan, itu Allah suka kalau hambanya itu ridho.
Ya, salam toleransi kembali. Nah, jadi kematian itu kan keputusannya Allah, qadanya Allah, takdirnya Allah, itu semua kita pasti akan mati. Artinya kematian itu bukan natural, bukan kebetulan, bukan di luar skenario Allah, bukan. Semuanya itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebat sekali yang nggak disebutkan namanya tadi, yaitu yang sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu itu seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kepahaman dia kepada agama itu mengantarkannya kepada sampai seperti itu. Ya gampang ngomongkannya. Ya sekali lagi ini perlu kita sampaikan untuk menjadi setidaknya dia menginspirasi kita bagaimana bersikapi yang terbaik ketika ditimpa musibah. Waqala Abu Muawiyah fi qouli ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan berkata Abu Muawiyah tentang firman Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-97. Berkata Al-Hasan Al-Basri, man radiya bima qusima lahu wasi'ahu wa barakallahu fi. Siapa yang ridho atas yang dibagi kepadanya dari Allah maksudnya, maka Allah akan melapangkan bagian berikutnya dan Allah akan memberkahinya. Faman lam yarda lam yasa'hu. Tapi siapa yang tidak ridho, ya Allah tidak akan menambah atau memperluas rezekinya itu, bagiannya. Walam yubarik lahu fihi, dan tidak akan diberkahi pada apa yang dia dapatkan. Jadi Masya Allah ya, ridho itu bukan cuma sikap batin dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi atau sudah terjadi, tapi juga apa? Mendatangkan Allah akan meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, ma baqiyani sururun illa fi mawaqi'il qadar. Ibnu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, enggak ada yang tersisa bagiku satu kegembiraan kecuali yaitu tempat-tempat takdir. Jadi sahabat Umar bin Abdul Aziz itu kayak malah mengharap, tanda kutip mengharap datangnya musibah ya, sampai seperti itu. Bukan meremehkan, tapi justru dia ingin menikmati ketetapan Allah yang ya, zat yang begitu mencintai dirinya, welas asih kepada dirinya, berlaku adil kepadanya. Nah, dia ingin membuktikan di hadapan Allah bahwa dia betul-betul bisa ridho atas ketetapan Allah yang sampai kepadanya. Wa qila lahu ma tastahyi wa qala ma yaqdillah. Suatu ketika dia juga ditanya, apa yang kamu inginkan, wahai Umar bin Abdul Aziz? Dia katakan, yaitu ma yaqdillah, apa yang diputuskan oleh Allah, itu yang saya inginkan. Masya Allah ya, jadi kayak gitu sikapnya salafun saleh itu seperti itu dalam menghadapi berbagai macam ujian atau musibah yang menimpanya. Berkata Abdul Wahid ibn Zaid, ar-ridho babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahul abidin. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, ridho itu adalah pintu Allah yang paling agung dan surga dunia serta tempat istirahatnya para penghamba, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum lan yura fil akhirah arfa darajatin minar radin anillahi ta'ala fi kulli hal. Sebagian salafun saleh juga mengatakan tidak ada yang terlihat di akhirat nanti yang lebih tinggi
derajatnya dari orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap atau segala keadaan. Faman wuhiba lahu ar-ridha faqad balagha afdhala darajat. Maka siapa yang diberikan oleh Allah ridho kepadanya, maka dia telah sampai kepada derajat yang paling utama. Wa asma rabbiyun maqad matat lahu abair katsira. Disebutkan dalam sebuah asar juga, ya, seorang Arab Badui itu tiba-tiba kehilangan banyak untanya karena banyak yang mati, unta-untanya banyak sekali yang mati. Maka dia komentarnya apa? La walladzi ana abdun fi ibadatihi, tidak demi zat yang aku adalah hamba dalam beribadah kepadanya. Laula syamadatu a'da'in dzawi ihan, kalau bukan karena kegembiraan, ya, musuh-musuhnya yang memiliki kedengkian, ma sarrani anna ibri fi mabarikiyah, maka tidak ada mengembirakan aku, tidak kemudian saya lantas begitu senangnya ketika melihat unta-unta di kandangnya. Wa anna sayyan qadahullah lam yakun, dan sesuatu yang Allah tetapkan itu tidak terjadi. Jadi dia, orang melihat dengan mengejek atau menertawakan, dia pasti akan stres, akan sedih dengan kehilangan begitu banyak untanya. Dia malah mengatakan, saya justru malah tidak bergembira juga kalau unta saya tidak mati, malah begitu. Jadi saya tidak mau punya pikiran supaya ketetapan Allah tidak terjadi. Jadi saya begitu. Jadi ini Masya Allah, ya. Jadi kepahaman atas makna qada dan qadarnya Allah yang sempurna, itulah yang membuat generasi terbaik namanya salafun saleh itu pernah ada di muka bumi, ya, seperti itu. Ya, semua itu berpulang dari kepahaman dan kesadaran kita itu tentang apa hakikat kehidupan, apa itu ujian, apa itu hakikat kepemilikan, dan bagaimana yang namanya ujian itu sudah Allah tetapkan pasti datang. Baik kita menghindari maupun tidak menghindari, yang namanya musibah itu pasti akan datang. Yang paling gampang apa musibah itu yang pasti datang? Ya, kematian. Alladzina idza asabatum musibah, dan kematian musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai kita bermimpi hidup di dunia itu tidak ada musibah sama sekali. Itu jadi aneh juga. Berarti kita nggak ngerti hakikat kehidupan di dunia ini. Jadi Allah memang menguji kita dengan begitu. Wa balawnahum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan mereka dengan kebaikan dan keburukan itu sebagai fitnah atau ujian. Ya, maka tidak perlu kita bermimpi hidup ini tidak ada ujian sama sekali. Karena itu malah jadi aneh. Saya malah pengen tahu siapa manusia yang tidak pernah ditimpa musibah sama sekali. Ya, tidak ada. Ya, karena itu yang mahal bukan mempertanyakan kenapa musibah terjadi, tetapi apa yang ditunggu oleh Allah adalah bagaimana coba kita sebagai hamba Allah itu dalam mensikapi musibah. Bisakah dia itu ridho, bukan cuma sabar tapi ridho atas ketetapan Allah yang tidak mengenakan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Apa ada tuntunan jika kita menghendaki supaya setiap kejadian itu kita bisa ridho, kemudian kita mengucapkan syahadatain? Iya. Jadi ada zikir pagi dan petang. Itu salah satunya yang kita lakukan, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu disunahkan kita baca setiap pagi dan petang sebagai zikir, maksudnya pengingat itu sehari 2 kali.
Ya kalau dikaitkan dengan pembahasan kita ini, terus apa maknanya zikir pagi dan petang? Sebagai rutinitas, apakah bisa dipakai untuk mengasah kualitas ridho kita kepada Allah SWT? Ya bisa. Caranya bagaimana? Caranya ya dihayati maknanya. Ketika kita mengucapkan raditu billahi robba, aku telah ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabi wa rasul, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan utusannya. Kalau dia mengucapkannya zikirnya pagi, maknanya apa? Ya mungkin dari sore kemarinnya sampai dia bangun itu mungkin sempat terbersit, sempat galau, sempat merasa tidak bisa terima atas situasi yang ada, maka kemudian dibersihkan, ya, dikunci dengan tidak begitu. Yang tadi malam saya keliru, harusnya saya meridhoi seluruh apa yang terjadi. Maka itu menjadi kayak pengingat sekaligus pembersihnya. Nanti juga sama, dari pagi sampai dengan petang mungkin kita banyak berinteraksi, banyak kejadian, banyak peristiwa, banyak berinteraksi dengan siapapun, kemudian mungkin ada terbersit kita nggak ridho dengan ketetapan Allah SWT, maka di sore harinya kita kemudian berzikir juga, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Ada ya? Ada lagi? Ya. Ya. Baik. Ini ada di kitab yang saya baca, di kitabnya Ibnu Qayyim Jauziyah. Judulnya Ad-Dawa Dawa, penyakit dan obatnya. Memang tanda kutip satu-satunya usaha manusia untuk menghindar dari takdir yang Allah tetapkan itu hanya doa. Justru memang doa itulah yang akan bisa menghindarkan manusia dari takdir buruk yang menimpanya. Adapun kemudian dibahas berikutnya, lantas apakah ketika seseorang menyadari bab ini, kemudian dia berdoa, apakah doanya itu, maksudnya keputusan dia untuk berdoa itu bukan merupakan takdirnya Allah? Iya juga. Jadi seseorang mengkhawatirkan datangnya takdir buruk kepada dirinya, kemudian dia berdoa supaya kiranya dijauhkan dari segala bala bencana. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Tetapi kalau ditanyakan, lantas ketika seseorang itu memutuskan dirinya untuk menolak bala dengan berdoa, apakah keputusannya itu lepas dari takdirnya Allah? Tidak juga. Itu bagian dari takdirnya Allah kepada hamba itu, yaitu apa? Allah mentakdirkan hamba itu untuk berdoa agar takdir buruk tidak menimpanya. Ya walhasil sebenarnya ya semua tetap takdir juga. Takdir Allah, seseorang berdoa, takdir Allah mencabut musibah buruk yang menimpanya. Nah, hanya misterinya apa? Misterinya karena kan kita nggak tahu. Karena belum terjadi. Ini ngomongnya yang belum ya. Menolak berarti kan yang khawatir terjadi pada diri kita. Bentuknya apa kita nggak tahu. Seberat apa kita juga nggak tahu. Makanya tadi saya pimpin doa di awal tadi, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang sangat berat. Ya. Kalau musibah yang ringan kan rata-rata bisa bersabar, bisa ridho kan. Ya. Ini yang jahdil bala, ya, musibah yang
khawatir kita nggak mampu, kasarnya gitu lah, khawatir kita nggak mampu ridho atau minimal bersabar. Wa taraki syaqqa, dan ya kesulitan hidup yang amat sangat, kesusahan yang amat sangat, sampai titik nadir orang bilang taraki syaqqa. Wa su'il qada, dan qada yang buruk ya, itu doanya kita jadi gitu. Jadi doa yang tadi saya sampaikan doa untuk menolak takdir buruk. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa taraki syaqqa wa su'il qada wa samatatil a'da, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegembiraan musuh-musuh, menertawakan karena tahu kita mungkin terpuruk, terjatuh, mengalami banyak kesulitan, itu diketawain sama orang yang nggak suka sama kita. Nah, kita minta kepada Allah supaya dilindungi dari perkara yang demikian. Walhasil ya berarti memang yang bisa menolak bala adalah doa. Makanya ya sebenarnya bukannya kita menghindar, karena kita maksudnya kenapa kita minta perlindungan dari pondok yang buruk itu ya karena khawatir kita tidak mampu gitu kan, khawatir kita tidak bisa ridho, tidak bisa bersabar atas musibah yang menimpa kita, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita sudah bersabar atau tegar, orang bilang tegar ya, yang kayak tadi ditimpa musibah, mau sakaratul maut malah alhamdulillah. Ya, untangnya hilang malah dia nggak merasa ada yang perlu disedihkan, sebagaimana tidak menjadi berbunga-bunga ketika untangnya tidak ada yang mencuri sama sekali. Nah, itu kan sudah makomnya sudah bisa ridho dengan musibah yang ada, ya akhirnya ya, bagi dia tidak ada masalah yang perlu dirisaukan dengan yang baik yang sudah datang maupun yang akan datang. Nah, hanya saja kita ini kan khawatir pada diri kita nanti kita nggak mampu untuk menghadapinya, mungkin kita jadi banyak mengeluh atau mungkin kita marah-marah, makanya kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari hal yang kira-kira yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Itu ya. Ada lagi? Cekapnya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita kurang sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah menetapkan qadar dan qadarnya kepada kita kecuali kita diberikan kekuatan, ketabahan, ketegaran, maka bisa mensikapi dengan sebaik-baiknya, yaitu ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bi 'alaina musibatid dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al lisanana waj'al tharana ala man zalamana wa usirna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma aslah sudurana bi baydil iman جميل توكل عليك واهدنا بمعرفتك وامتنا على الشهاده بسبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Nasrul minallah wa fatun qarib. Allahumma fiqna wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.